Bapak akan terangkan dulu apa pengertian visi, misi, dan tujuan. Jadi nanti Anda bisa paham. Bapak terangkan secara menurut apa yang Anda bisa gampang memahaminya. Jadi visi itu tujuan ke depan yang akan kita capai. Tujuan yang jauh ke depan akan kita capai. Sementara misi, apa yang mau dikerjakan sekarang. Sementara tujuan, apa yang mau kita capai sekarang. Nah, itulah dia. Jadi visi itu cita-cita kita yang kita capai jauh ke depan. Misi, apa yang kita kerjakan. Tujuan, apa yang kita capai sekarang. Itulah yang akan Bapak sampaikan. Anda yang cantik, yang baik hati, agak rileks sedikit, boleh senyum-senyum melihat Bapak. Ketepatan memang wajah Bapak ini ada lucu-lucunya, maklum orang Batak dari Tapang Utara, jadi wajahnya ya agak petak-petak sedikit. Tapi tak pengapalan Anda ya. Jadi Anda, apa visi SMP Harapan Medan? Nah, visinya itu unggul. Ingat Anda ya, Bapak ulang ya, unggul di bidang iman, ilmu, amal. Anda yang perlu dihafal cuma visi. Kalau misi tujuan, Anda nggak perlu hafal itu. Cukup baca nanti di depan kantor SMP Harapan Medan ada itu. Kemudian di depan auditorium Yayasan Pendidikan Harapan juga ada itu kami letakkan. Tapi kalau yang visi ini Ananda insya Allah berdasarkan perkiraan Bapak, Ananda pasti hafal. Bapak ulang ya, Ananda unggul di bidang iman, ilmu, amal. Dadah. Nah, itu 5, ini 3. Dadah gitu ya. Jadi kita cukup 3 aja. Itulah visi kita. Unggul di bidang iman, ilmu, amal. Loh, Bapak, kok cuma 3? Cuma 3. Yang 3 ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip agama kita. Agama kita Islam. Islam itu, manusia Islam itu harus lebih dulu beriman, berilmu, baru beramal. Mau sholat, mau puasa, berinfak, dan lain-lain. Saya ulangi, prinsip Islam itu dibangun dengan yang pertama itu punya iman, beriman. Dia beriman dengan 6 rukun iman. Allah Tuhanku, itu jelas. Muhammad Nabiku, jelas dia, iman. Kalau sudah beriman, baru berilmu. Nah, kita bersekolah, menuntut ilmu di sekolah, di luar sekolah, dan lain-lain, di pengajian. Nah, itu. Setelah berilmu baru kita beramal. Kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita berinfak, kita bantu orang, kita patuh pada orang tua, kita patuh pada guru. Itulah makanya kita membuat visi itu. Cukup dia dengan unggul di bidang 3 kata, iman, ilmu, amal, tapi sudah luas maknanya dalam rangka menyangkut kepentingan kita sebagai yang beragama Islam. Oke Nanda? Paham ya? Insya Allah paham. Bapak yakin semuanya adalah orang-orang yang Allah kasih kecerdasan. Kok gitu Pak? Oh iya. Hasil penelitian belakang ini yang sudah dihalu-halukan atau yang sudah disampaikan di media massa itu dinyatakan, ingat ya, manusia itu 90% adalah cerdas, 5% jenius, 5% kurang cerdas. Kalau Ananda sudah tamat SD, sudah dijamin cerdas, pasti, jangan ragu. Tapi bagaimana Ananda mengasah kecerdasan itu menjadi lebih berguna bagi dirimu, orang tuamu, keluargamu, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi cerdas maksudnya. Kalau udah tamat SD pasti cerdas. Tergantung ibarat
kita punya parang, pisau, kalau nggak digosok sama diasah-asah kan dia nggak tajam. Ingat ya, Ananda semua adalah orang cerdas. Apa bukti pojak? Ananda sudah tamat SD, sudah tamat ibtidai, itu berarti cerdas. Tidak ada yang tidak cerdas. Karena hasil penelitian 90% cerdas, berarti hampir semua orang cerdas. Pak, kok ada yang nilai 5? Ya iya, dia nggak belajar nilai 5. Kalau dia belajar, pasti nilai nggak 5. Atau enggak pas dengan bakat dasarnya. Nah, jadi Ananda itu. Jadi Bapak ulangi, ini penting, berulang-ulang Bapak buat. Lancar kaji karena diulang. Ini harus hafal. Apa visi SMP Kota Medan? Unggul di bidang, unggul imannya, unggul amalnya, unggul imannya, unggul ilmunya, unggul amalnya. Kapan tercapai? Itulah cita-cita kita jauh ke depan. Nah, kemudian Ananda apa misinya? Misi itu apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan itu sekolah itu menyelenggarakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai akhlak, sehingga Anda itu punya akhlakul karimah. Kemudian Anda itu ditanamkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkesinambungan, tujuannya penanaman akidah, iman, dan akhlak itu. Itu yang pertama. Jadi sekolah menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak melalui berbagai kegiatan-kegiatan di sekolah. Nanti ada pesantren Ramadan, kemudian ada peringatan-peringatan Hari Besar Islam, jam mengajinya di sekolah ditambahi, sebelum belajar doa. Nah, itu dia dalam rangka itu. Nanti Anda akan bertemu dengan materi budaya sekolah. Nanti di sana diterangkan bagaimana budaya sekolah kita kalau berjumpa mengucapkan salam. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamnya. Bukan salamnya seperti salam-salam orang luar. Orang luar salamnya, orang Belanda halo Den katanya. Tuh orang Belanda begitu dia kalau jerit-jerit di tengah hutan itu dalam rangka-rangka mereka outbound ya kan. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh dunia sama salam umat Islam. Nah itu dia. Jadi yang pertama pihak sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang itu tujuannya untuk menanamkan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Apa itu akhlak? Akhlak itu semacam adab, moral. Misalnya orang yang berakhlak itu kalau yang muda jumpa yang tua, yang mudanya hormat kepada yang tua. Yang tuanya sayang sama yang muda. Misalnya anak SMP kelas 9 menyayangi adiknya yang kelas 8, kelas 7. Adiknya yang kelas 7, kelas 8 menghormati abangnya kelas 9. Itu bagian daripada akhlak itu. Nanti pada budaya sekolah itu akan disampaikan. Itulah yang kita kerjakan. Kan Bapak bilang tadi kalau visi cita-cita yang tinggi, yang jauh yang kita capai. Kalau misi yang kita kerjakan sekarang. Yang berikutnya yang kedua apa? Kita dalam belajar itu, kita adakan belajar itu yang berkualitas. Kita anak-anak itu aktif, kreatif, efektif, tapi anak-anak dibuat senang. Anak-anak kalau belajar senang semua. Jangan ada susah, semua anak akan senang. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang, tetapi jangan lupa ingat Allah SWT. Senang dalam lindungan Allah SWT. Bukan senang bebas. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sini senang, di sana senang, di mana-mana tapi bebas. Oh, itu enggak kita umat Islam. Dan Anda perlu diingat ya, di harapan ini, di SMP Harapan 2 ini, karyawan, tukang sapu, nyuci kamar mandi, nyapu kelas, pegawai, guru, wakil kepala, kepala sekolah, murid harus beragama Islam semua, tidak beragama lain. Maka Ananda termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa?
kalau kita semudah Islam itu, kita akan merebut bahagia dunia dan akhirat. Nabi Muhammad bilang, kalau berkawan dengan penjahat, maka dia akan bisa terpengaruh jadi penjahat. Berkawan dengan orang yang soleh, dia akan terpengaruh dengan orang yang soleh. Nah, kita sini Islam semua, dan insya Allah berdasarkan fakta yang ada, kecenderungannya semua soleh, kecenderungannya semua. Memang satu-satu ada yang agak dia belum pas kesolehannya. Itulah tugas kami sekolah untuk mengadakan kegiatan untuk meningkatkan nilai-nilai iman, takwa dan akhlak itu. Ananda yang ganteng yang cantik, mungkin Ananda agak rileks sedikit. Masuklah kita yang ketiga. Tadi yang pertama sudah yang misinya. Yang pertama itu kita akan menanamkan nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak. Ingat ya Ananda. Yang pertama sekolah itu melaksanakan kegiatan untuk menanamkan iman, ketakwaan dan akhlak. Yang kedua, dalam belajar itu Ananda dikasih senang. Dia berkualitas, efektif, tapi ada situ menyenang, senang. Jadi harus belajar yang senang. Ananda dulu kami waktu SD ada belajar nggak senang, ada gurunya main jewer, pukul pakai rol panjang, anak-anak ditakutin, itu dulu. Sekarang tidak boleh, karena dulu itu pembelajarannya tidak Islam semua muridnya, gurunya tidak Islam. Ini sekolah sudah muridnya Islam, gurunya Islam, ya harus dia belajar menyenangkan. Bagaimana dulu Nabi Muhammad mengajari murid-muridnya, sahabat-sahabatnya dengan menyenangkan. Ya Anda belajar kemari, gurunya mengasih senang, Anda senang, belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita punya ekstrakurikuler. Nah kita punya pengembangan diri. Untuk yang ketiga ini kegiatannya nanti jadwal ekstrakurikuler nanti yang diberikan oleh Pak Jamil Mistika dan Ibu Wati sebagai guru olahraga. Mungkin nanti hari kedua barangkali. Ini hari pertama Bapak ini dengan Pak Hairul Saleh Esa, Pak Hairul Saleh ST, wakil Bapak. Dia nanti masalah di situ nanti masalah bagaimana pembelajaran, bagaimana program sekolah. Nah itu jadi yang kegiatan ketiga nanti ada yang jelaskan. Bapak ulangi ya. Bapak ulang dulu. Anak SD sudah ulang, SD ke SMP. Bapak ulang ya. Tadi visinya ada 3. Unggul iman, unggul ilmu, unggul amal. Kemudian misi yang dikerjakan ada 5. Yang pertama yang dikerjakan itu menanamkan iman, takwa, akhlak. Yang kedua misinya membuat anak-anak kalau belajar itu senang, belajar menyenangkan, tetapi tetap memiliki batas-batas yang dia itu tidak melanggar aturan-aturan tata tertib yang ada di harapan, yang ada di CV harapan 2. Nanti disampaikan pada jadwal kegiatan tata tertib. Jadi ada jadwal ekstrakurikuler nanti di hari kedua, ada jadwal ekstrakurikuler, ada jadwal tata tertib. Jadi ada semua. Nah, jadi Anda yang ketiga itu ada kita kegiatan ekstrakurikuler. Nanti ada undangan juga. Kemudian yang keempat, kita di sini menjalin persahabatan, perkawanan, kerjasama. Kita bekerjasama dengan abituren atau abituren itu maksudnya orang yang pernah di sekolah di sini namanya abituren. Anda nanti kalau sudah tamat di SMP Harapan 2 sudah jadi terus kemudian melanjut ke SMA Harapan 1 atau SMA Harapan 3 atau kemanapun, Anda disebut abituren yang sudah pernah tamat dari sini. Atau Anda punya kawan tamat dari SD Harapan 1, tamat dari SD Harapan 2, tamat di SD Harapan 3, SMP-nya di Jakarta, SMA di Jakarta sampai tamat, dia juga abituren. Jadi kita nanti SMP Harapan 2 itu yang keempat itu misinya, kegiatannya kita bekerja sama dengan mereka, kerjasama. Contohnya sekarang dari SMP Harapan 2 itu dulu di sini pernah sekolah Wakil Gubernur Sumatera Utara. Ayo Anda, siapa namanya? Ini Anda pasti ada yang tahu.
Wakil gubernur ini orangnya ganteng, bahasanya lemah lembut, sopan santun, berakhlak mulia. Dulu SMP-nya tamat dari SMP Harapan 2. Itulah kakak-kakak kalian, Bapak Haji Musa Rajeksa. Itu abituren. Dia tamat dari SMP Harapan 2 Medan. Jadi wakil gubernur. Kan? Siapa sangka? Insya Allah nanti 5 tahun depan calon gubernur, terpilih gubernur. Bahagialah SMP Harapan 2. Anak muridnya sudah ada yang gubernur tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, itulah bituren. Nah, yang kelima, Anda apa kegiatannya? Melayani murid orang tua untuk kepentingan, kemajuan murid orang tua dan sekolah. Jadi kalau Anda nanti ada yang ini saya nggak ngerti matematika, Anda jumpai guru matematika, dia akan malahin Anda diterangkannya pelan-pelan. Karena kalau di kelas barangkali Anda ada yang saya nanti kalau nanya saya agak pemalu. Saya kalau bertanya nanti saya namanya anak SMP ini kadang-kadang ya kan masih kepo-kepoan, masih kadang-kadang masih mau bukan ecek-ecekan, berseluruh-seluruhan. Itu anak SMP ya kan? Pasti. Kan Bapak pernah SMP walaupun zaman dulu ya kan? Pasti. Jadi itu ya. Jadi Anda itu Bapak ulangi ya. Kita punya visi. Apa visi? Yang cita-cita kita yang jauh akan kita capai ke depan. Itulah visi. Cita-cita yang akan kita capai jauh ke depan. Apa visi kita? 3. Unggul iman, unggul ilmu, unggul amal. Kita punya 5 kegiatan untuk mencapai itu, yang kita laksanakan terus tahun ke tahun. Apa yang 5 itu? Yang 1, menanamkan iman, menanamkan takwa, menanamkan akhlak. Apa yang kedua kita buat? Kita buat dalam pembelajaran kegiatan belajar anak-anak senang. Kalau anak-anak nggak senang, anak-anak takut, anak-anak suntuk, nggak akan masuk ilmunya. Percuma gurunya ngajar habis-habisan, kalau muridnya nanti dapatnya sikit-sikitan. Guru mengajar habis-habisan, murid dapat sikit-sikitan, ya kan? Nah itu dia pasti. Makanya di SMP Harapan 2 Medan, misi yang kedua, kegiatan yang kedua itu membuat murid senang belajar di kelas, senang belajar di rumah, senang belajar di pustaka, senang belajar sama Om Google. Oh, Om Google? Iya, Om Google. Iya, Om Google iya. Sekarang udah ngetren Om Google ya kan? Iya. Jadi senang belajar di kelas, senang belajar di rumah, senang belajar di masjid, senang belajar di pustaka, senang belajar dengan Om Google. Senang. Kalau sudah senang pikiran, gampang mudah kita menyerap pengetahuan. Itu makanya di sini kita buat misi kita belajar yang menyenangkan. Nah, itu. Maka Anda masuk SMP Harapan 2 sangat untung. Kami sudah buat kegiatan yang kami tetapkan, anak-anak harus senang belajar di kelas, senang belajar di rumah, senang belajar di masjid, senang belajar di pustaka, senang belajar dengan Om Google. Ya Pak, kami Om Google Pak, tapi sampingnya Pak. Maksudnya Pak, game Pak. Katanya, astagfirullahaladzim. Silakan main game, tapi harus pakai waktu. Iya. Anak-anak jangan belajar terus. Ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu sholat, ada waktu istirahat, ada waktu makan, semua pakai waktu. Jangan dari pagi sampai sore main game terus, jangan. Itu tidak benar. Tidak pas. Ya, itu yang kedua ya. Jadi apa kegiatan pertama tadi? Menanamkan iman, takwa, akhlak. Yang kedua, membuat anak-anak senang belajar. Waktu belajar senang, anak senang juga belajar. Tugas guru itu buat anak senang. Maka gurunya agak sedikit senyum, sedikit lucu-lucu, belajar lagi. Gak bosan, ya kan? Betul kan? Iyalah, betul. Dulu Bapak juga ada sekolah. Dulu Bapak ke sekolah, nggak sekarang asal bilang, Ananda besok tanggal merah, hore, asal bilang tanggal merah, hore, karena libur. Besok enak libur nih, besok main bola kaki di lapangan. Lapangannya agak sempit sambil becek-becek.
Sambil main bola, kalau kawannya pandai main bola, diciprat pakai lumpur mukanya, baru yang lilipan, nggak bisa nyepak bola. Nah, itu baru tak berakhlak itu namanya. Itu baru tak berakhlak. Masa main bola main ciprat-ciprat, ya kan? Nggak berakhlak. Nah, yang tadi yang ketiga itu kita punya kegiatan ekstrakurikuler. Apa ekstrakurikuler? Ananda hari kedua nanti ada guru yang menyampaikan apa saja ekstrakurikuler SMP Harapan 2 Medan. Ada ekstrakurikulernya. Nanti ya besok. Ini hari pertama masa perkenalan dengan sekolah ini dulu. Besok ada ekstrakurikuler. Yang keempat tadi menjalin kerjasama dengan baik perorangan, baik lembaga, termasuk Bituren. Siapa Bituren itu? Orang yang pernah sekolah di SMP Harapan 2, namanya Bituren Harapan 2. Siapa contohnya? Wakil Gubernur Sumatera Utara. Orangnya ganteng, akhlaknya mulia, dermawan lagi. Siapa? Bapak Haji Musa Rajeksa. Kita doakan 5 tahun ke depan calon gubernur dan menang, insya Allah. Iya, kita harus dukung Bituren kita. Itu dia. Yang kelima apa? Sekolah melayani semua kepentingan murid dan orang tua yang berkenaan dengan sekolah. Pak, saya perlu surat keterangan mengurus paspor. Kita kasih. Cukup siap 7 menit, nggak boleh lebih. Jangan datang. Ada sekolah, Pak, saya ngurus surat keterangan. Iya, besok datang. Kepala sekolahnya lagi keluar. Nggak boleh gitu. Kita nggak gitu. Kalau ada kepentingan untuk mau teken, telepon ke Pak Ojak. Assalamualaikum Pak, ada mau surat, saya datang. Mana tuh saya keluar ke dinas, saya tunggu setengah jam, saya datang. Ada murid nggak ngerti, tanya gurunya. Itu namanya layanan itu. Jadi itu 5. Itulah 5 kegiatan yang kita buat untuk mencapai cita-cita kita yang tinggi, yang luhur itu, yaitu visi. Nah sekarang masuk tujuan. Kalau tujuan ini jelas, apa yang kita kerjakan, tujuannya apa? Kita kerjakan menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa, akhlakul karimah. Tujuannya apa? Biar anak Anda itu punya iman, takwa, dan berakhlak. Ditanamkan iman, tujuannya beriman. Ditanamkan takwa, anak Anda bertakwa. Ditanamkan akhlak, anak Anda berakhlak. Nah itu. Jadi antara kegiatan tujuan itu sama. Harus ada dia sama apanya. Sama sih keadaan yang kalimat itu sama-sama, ada mirip lah, mirip itu dia. Dia akhirnya berkaitan. Nah, tadi yang kedua kita pembelajaran menyenangkan sehingga dia berkualitas. Nah, kalau sudah berkualitas nanti anak-anak itu akan memiliki prestasi, senang berkualitas. Belajarnya menyenangkan, berkualitas, akan lahirlah anak-anak yang punya prestasi. Seperti ini anak kita Audrey Sebayang sudah semalam itu juara 1, dia lomba lingkungan hidup pidato. Hari Pancasila juara 2, yang lain juga si Baby, si Alika, banyak juara-juara. Prestasi-prestasi. Itu prestasi akademik. Prestasi perilaku apa? Anak kita pulang sekolah nggak disuruh dia sholat asar, sholat zuhur, itu prestasi juga. Nggak disuruh guru pulang-pulang les sore, bapaknya di masjid sholat asar. Itu prestasi. Prestasi bukan mesti kita lomba. Prestasi anak SMP udah mau sholat teratur, itu prestasi. Itu bagus. Prestasi dalam berperilaku. Orang enggak, kalau anaknya rajin Quran, anaknya rajin baca Quran, nggak ada yang nggak prestasi. Anaknya sama orang tua patuh, nggak ada yang nggak prestasi. Dan di SMP Harapan 2, Ananda itu dapat juara lomba pidato, juara olahraga, itu prestasi. Ananda rajin sholat, itu juga kan yang nggak prestasi. Ananda sopan juga prestasi. Karena kami kan sudah punya kegiatan bagaimana menanamkan iman, takwa, dan akhlak. Juga kita sudah membuat di kedua itu pembelajaran yang menyenangkan tapi berkualitas. Lahirlah prestasi akademik, non akademik, dan prestasi berperilaku. Itu Ananda, biar Anda paham semua. Oke? Nah itu dia. Ananda kan selama ini nggak pernah dengar. Kalau dibilang prestasi, maka yang terbayang adalah juara pidato,
juara puisi, juara lomba matematika, lomba fisika, juara menari, juara pantomim, juara breakdance, juara basket, juara bola kaki, macam juara balap sepeda. Jarang orang bilang kalau anaknya rajin sholat itu prestasi. Bagi SMP 82, bagi SMP 82, oh gini ya, gila ya. Bagi SMP 82, Ananda rajin sholat itu sudah prestasi bagi Ananda. Itu namanya prestasi perilaku. Ananda rajin baca Quran, itu prestasi. Ananda sopan kepada yang lebih tua, itu juga prestasi. Prestasi. Karena SMP Harapan 2 itu ingin bahagia dunia dan akhirat. Itu makanya ada prestasi. Nah, ya kan? Itu. Jadi sekarang paten. Jadi Bapak sudah lihat anak-anak SMP Harapan 2 yang ada sekarang, kadang-kadang dia asar kan nggak dikontrol. Oh, sholat dia, ini prestasi. Jadi semua yang namanya itu perubahan ke yang lebih baik itu udah prestasi. Dulu dia waktu masuk kemari sholatnya cuma sholat Jumat, sekarang udah zuhur. Apalagi kita kan setiap hari duha. Pas libur minggu di rumah dia duha, itu prestasi. Dulu nggak pernah, itu prestasi. Bapak sangat bahagia kalau prestasimu itu betul-betul seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau perlu lebih banyak prestasi keakhiratan, sholat rajin, puasa Senin Kamis, sholat duha, tahajud, sama orang tua patuh. Asal dibilang nggak pernah bilang ya ma, ya bu, ya umi. Atau senang lembut suaranya. Tapi kadang-kadang suara tergantung orangnya. Ada orang suaranya ingin lembut tapi kuat. Kalau Pak Ojak suaranya kuat. Kenapa? Waktu SMA kerja Bapak itu latihan bela diri. Nah, jadi suara kuat. Apalagi Bapak tahun 87 sudah pelatih pencaksilat. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ya suara kuat lah. Gimana nggak kuat? Waktu SMP pramuka kemudian regunya menyiapkan. Siap gerak. Ada piring gerak. Ya kuat. Udah kuliah masuk menwa. Menwa itu kalau dibilang ceceknya tentara mahasiswa lah. Kuat. Komandan peleton kuat juga. Parjon, gerak. Kuat juga gimana? Nah itu dia. Ananda, Bapak mau ada sedikit sampaikan. Dulu Bapak waktu SD, Bapak punya cita-cita 3. Pertama jadi guru, kedua jadi tentara, ketiga jadi anggota DPR. Nah itu. Yang jadi sekarang jadi guru. Alhamdulillah sekarang jadi kepala sekolah. 3 Bapak jalani. Dulu Bapak guru dah. Dulu Bapak waktu mahasiswa udah jadi menwa, resimen mahasiswa atau tentara kampus. Nah, Bapak berarti sudah sempat. Tapi nggak lanjut jadi tes jadi tentara, ya udah. DPR, Bapak dulu sudah sempat jadi juru kampanye salah satu partai tahun 87. Dulu golongan namanya bukan partai. Nah itu, jadi udah Bapak jalani. Itulah hidup. 3 cita-cita Bapak yang berhasil Bapak raih adalah jadi guru. Kenapa jadi guru pojok? Ya karena ayah dari Bapak guru. Jadi kan ayah Bapak guru, Pak jadi guru. Dulu begitu. Kalau zaman sekarang enggak. Kalau ayahnya guru dia bisa buka informasi. Oh, kalau saya mau jadi camat saya masuk STPDN. Terus kalau saya mau jadi jenderal saya masuk admin, akpol. Dulu nggak ada informasi itu. Namanya tinggal lah. Bapak tinggal ke anak Simpang Ampas sana. Lewat terminal. Jadi Bapak dari kecil memang di Medan. Bapak lahir aja di Laras cuma seminggu di sana. Itu ya. Tujuan berikutnya. Yang ketiga, tadi yang ketiga itu ada ekstrakurikuler, kegiatannya apa tujuannya? Ya tentu anak-anak itu nanti bakatnya berkembang. Itu aja. Apa ulang ya? Pertama misi pertama kegiatannya menanamkan iman, takwa, akhlak. Tujuannya anak-anak beriman, bertakwa, berakhlak. Yang kedua, menyelenggarakan belajar yang menyenangkan, berkualitas. Apa tujuannya? Anak-anak punya prestasi, baik prestasi akademik, non akademik, dan perilaku.
Nah, yang ketiga ada ekstrakurikuler. Tujuannya apa? Anak-anak punya keterampilan. Nah, yang keempat tadi kita kegiatannya apa? Menjalin kerjasama. Nah, ini kita punya hubungan kerjasama. Jadi kita sekarang punya hubungan dengan abituren. Nah, yang kelima melayani murid, orang tua yang berkepentingan untuk sekolah secara prima. Kalau sudah keterangan siap 10 menit, yang perlu siap 10 menit, nggak perlu besok. Kecuali surat perlu surat tanah pengganti jajah, karena ada urusannya ke dinas, itu mungkin 1 hari atau 2 hari. Apa tujuan kita buat pelayanan? Agar orang tua dan lembaga sosial itu merasa puas. Kalau ke SMP Harapan 2, surat keterangan cepat siap. Anak-anak sama guru bertanya, gurunya ngasih penjelasan yang lengkap. Asal orang tua datang ke kantor, disambut, mari Pak, silakan duduk. Dulu salaman, sekarang enggak. Apa bisa kami bantu Pak? Nah gitu. Bapak bilang semua guru-guru, Bapak Ibu kalau datang kemari, supirnya pun datang, salaman, Pak, silakan duduk Pak, apa bisa kami bantu? Itu bentuk layanan. Pak, saya mau surat keterangan, mari Bu, ke Pak Jakaria, bagian administrasi. 10 menit, pojok udah siap teken, kasih. Nah begitu layanan. Nah, Ananda, selesailah visi, misi, dan tujuan. Nah, semua ini itu nanti akhirnya kita akan sampai kepada harapan kita bersama yang dinyatakan dalam Al-Quran. Nah, sampai ke sana kita. Ini semua nanti akan kita lihat bagaimana sampai kepada Al-Quran. Dan ini sebenarnya kita ambil dari Al-Quran itu. Semua yang kita laksanakan ini ada bersumber dari Al-Quran hadis. Jadi apa yang kata Al-Quran dan hadis, inilah kita tuangkan di sini semaksimal yang bisa kita lakukan. Yang bisa dilakukan di Simpan Pondok Medan. Ananda. Ananda ya, ingat ya, ini penting. Allah berfirman. Apa kata Allah? Tidak akan berubah nasib Ananda yang ganteng, yang jati hati, kalau nggak merubah sendiri nasibnya. Maksudnya pokoknya itu apa? Apa si nasib dipanggil kami dan apa si nasib dipanggil ganti nama jadi si nosok? Bukan. Kan itu. Artinya Ananda kalau mau berhasil ke depan, Ananda menentukan si nasib Ananda. Aku ke depan mau jadi jenderal, ya latihan olahraga, belajar betul-betul fisika matematika, karena di sana ujiannya itu. Kemudian Ananda perlu Bapak sampaikan juga, Allah bilang manusia itu bersifat suka mengeluh. Ananda, ini sebagai apa dari sini? Ini mau sampaikan. Ananda kan masih SD. SD masih SMP ini merupakan awal Ananda mau jadi apa nanti setelah dewasa. Ingat ya. Ada orang waktu SD, SMP, SMA dia nggak peduli, kuliah nggak boleh, sepeda tamat nggak ada kerja, pengangguran. Kalau Ananda udah besar ada orang pengangguran di luar, kalau ada orang pengangguran, kan Anda ya, misalnya ada orang nganggur dia waktu SD, SMP, SMA main-main, jumpa kawannya dia sembunyi di balik becak mesin, sembunyi di balik angkot, malah jumpa kawan yang berhasil. Makanya harus berhasil, jangan mau mengeluh. Saya nggak bisa, semua bisa. Kan Bapak tidak bilang, berdasarkan hasil penelitian, manusia itu 90% cerdas, cuma 5% yang kurang cerdas. Kalau udah bisa tamat SD, itu udah cerdas, pasti. Tapi kalau SD pun sampai 20 tahun, udah SD, nggak tamat 10 tahun, itu berarti kurang cerdas. Anda kan udah tamat 6 tahun, 7 tahun. Kalau udah 10 tahun nggak tamat, itu kurang cerdas. Tapi kalau Anda sudah tamat 6 tahun, 7 tahun, itu cerdas itu, udahlah. Sudah Anda cerdas semua. Berarti Anda